Ya, jadi kita buka pembelajaran ke-12. Ya, dalam pembelajaran ke-12 ini materinya adalah presentasi dari kelompok 2. Untuk itu kita persilahkan kelompok 2 untuk mengambil tempat. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya mewakili kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas kelompok kami. Ya. Pada pembahasan kali ini kami akan membahas kasus korupsi, yaitu Menteri Sosial Juliari Batubara yang dikenal orang dengan bansos COVID-19. Untuk kelompok 2, anggota-anggotanya yaitu yang pertama Rindu Adela, yang kedua Rizky Saputra Ginting, yang ketiga Salman Naziruddin Syah, yang keempat Sylvia Rahma, dan kelima Wike Saifira. Untuk Bapak dosennya Dr. Nazaruddin SESI. Ya, kamu tukar-tukar nama saya, ya kan? Ini Pak, kan sudah lah Pak. Salah Pak. Nggak terus, ya. Untuk pokok bahasanya kami memiliki 4 pokok bahasan. Yang pertama biodata, yang kedua pelanggaran, yang ketiga kejadian penangkapan, dan yang keempat vonis hukumannya. Juliari Peter Batubara, lahir pada tanggal 22 Juli 1972, adalah Menteri Sosial Kabinet Indonesia Maju sejak 23 Oktober 2019. Hingga terjerat kasus korupsi dana bantuan sosial COVID-19 pada tanggal 6 Desember 2019. Ia pernah menjabat sebagai anggota DPR dari fraksi PDIP dalam 2 periode pada masa jabatan untuk daerah pemilihan Jawa Tengah 1, di mana ia berada dalam Komisi 6 yang menangani perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi, UKM, dan BUMN, serta standarisasi nasional. Ia juga pernah bersekolah di Riverside City College dan Chapman University di Amerika Serikat. Sebelum memasuki dunia politik, Juliari sempat menjadi petinggi di beberapa perusahaan, yakni PT Wira Swasta Gemilang Indonesia, PT Arlinto Perkasa Buana, PT Buana Energi, dan PT Tridaya Mandiri. Ia juga pernah menjadi Ketua Harian Asosiasi Produsen Pelumas Indonesia pada tahun 2007 dan 2014. Selain itu, Juliari juga pernah menjadi Wakil Ketua Komite Tetap Akses Informasi Peluang Bisnis Bidang UMKM Kadin pada tahun 2009 dan 2010. Ia menjadi salah satu orang yang dipanggil Presiden Joko Widodo dalam rangka pembentukan Kabinet Indonesia Maju. Untuk waktu dan kejadian penangkapan, saya serahkan kepada teman saya, Rindu. Saya persilahkan. Terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan membacakan waktu dan kejadian penangkapan. Juliari baru saja ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait bantuan sosial bansos COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek 2020 pada jam 1.15 waktu Indonesia Barat Minggu 6/12/2020, namun pada pukul 2.50 WIB atau selang 35 menit kemudian Juliari langsung ditangkap petugas KPK. Sontak kedatangan Juliari ke gedung Merah Putih KPK yang tiba-tiba menanjukkan para jurnalis yang masih berada di sana. Menteri Sosial Juliari Batubara tersangka suap bansos. Juliari Batubara diduga meraup untung 17 miliar terkait pengadaan paket bansos berupa sembako untuk penanganan COVID-19 di wilayah Jabodetabek. Tempat tersangka lain yang ditangkap KPK pejabat pembuat komitmen KPK, PPK,
di Kemensos Mattheus Joko Santoso dan inisial AW. Dua pihak swasta Ardian AM dan Hari Sidabuke. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Rindu. Untuk selanjutnya, dia diduga menerima suap terkait pengadaan bantuan sosial berupa paket sembako untuk penanganan COVID-19 di Tabek. Kalau aset tanah dan bangunan miliknya senilai 48,1 miliar rupiah. Melihat nilai kekayaan ini, yang mana mempunyai harta senilai 48,1 miliar rupiah, sepertinya aneh jika ia berniat melakukan praktik rasuah hanya untuk melihat nambah pundi-pundi kekayaannya. Oleh sebab itu, ada alasan tertentu sehingga dia menekat mengambil uang rakyat. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Salman. Selanjutnya dibacakan oleh Bang Salman. Belum hadir. Belum ada Salman. Belum ada, Pak. Aduh. Belum. Nah, ganti yang lain. Oke, untuk selanjutnya untuk pelanggaran akan dibacakan oleh Silvia. Sonia. Baik, terima kasih kepada moderator sudah mempersilahkan saya untuk membacakan materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu tentang vonis hukuman. Pelanggaran. Lewat. Ya. Untuk vonis hukuman. Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara dijatuhi vonis 12 tahun penjara dan denda sebesar 500 juta oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Dalam sidang putusan yang digelar Senin pada tanggal 23 bulan 8 2021, Majelis Hakim menilai Juliari terbukti melanggar pasal 12 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021. 2. Juliari disebut terbukti melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dan berlanjut dalam pengadaan paket bantuan sosial penanganan COVID-19 di wilayah Jabodetabek tahun 2020. Baik, terima kasih. Nanti selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Silvia. Selanjutnya akan dibacakan oleh Wike. Baik, saya akan menjelaskan tentang alasan Juliari Batubara korupsi menurut anggota Ombudsman RI. Anggota Ombudsman RI Ahmad Alamsyah Saragi mengatakan kasus dugaan suap bantuan sosial COVID-19 yang menjerat Menteri Sosial Juliari Batubara terjadi karena lemahnya pengawasan internasional di pemerintah. Menurutnya, pemerintah sering melupakan proses evaluasi. Meskipun di awal pandemi langkah pemerintah sudah tepat dengan orientasi pada kecepatan di lapangan. Kesimpulan dan saran, supaya terhindar dari perilaku korupsi, kita perlu membiasakan diri dengan hal-hal berikut. 1. Punya mental kaya dan banyak. 2. Dekatkan diri pada agama. 3. Jangan berorientasi pada uang. 4. Bersikap jujur. Takut. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Wike. Dan untuk materi pelanggaran akan saya bacakan sendiri karena teman tidak dapat hadir, si Salman. Baik, untuk pada kasus pelanggaran, tersangka penerima JPB dan MJS dan AW disangkakan KPK melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 dan pasal 12 huruf I Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1969 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sementara itu, tersangka pemberi suap AIM dan HS disangkakan KPK melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1969 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1969 pemberantasan tindak pidana korupsi. Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1969 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan untuk terkait gratifikasi, pasal 12B dan 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan asas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1969. Baik, untuk materinya sekian dari kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Ya, Bapak. Baik, untuk sesi selanjutnya akan kami buka sesi tanya jawab. Untuk setiap kelompok akan kami beri kesempatan satu orang satu kelompok untuk memberi pertanyaan. Kami persilahkan. Halo, saya ingin bertanya. Ya, silakan Bang Rija. Saya Rija Priawan dari kelompok 5. Sebelumnya saya sangat tersanjung buat kelompok 2 yang sangat bagus dalam mempresentasikannya. Jadi pertanyaan saya gini. Dari slide pelanggaran itu kan terdapat kata suap AIM dan AS. Bisa jelaskan apakah suap tersebut? Baik, terima kasih untuk Bang Rija. Baik, untuk pertanyaan yang lain, kami persilahkan. Satu dulu. Satu, Pak. Iya. Oke. Untuk Bang Rija, Bang Rija, abang kelompok berapa Bang Rija? Kelompok 5 tadi, Ki. Kelompok 5, oke. Untuk pertanyaan abang akan dijawab oleh teman saya bernama Wike. Wike, saya persilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bang Rija dari kelompok 5. Pertanyaannya kan tentang pelanggaran, bisa jelaskan tentang suap AIM dan HS. Jawabannya ialah AIM dan HS adalah singkatan dari Ardian Iskandar Manadadja dan Heri Sidabuke atau HS. Mereka merupakan pihak swasta dalam operasi tangkap tangan. AIM dan HS ialah orang yang menyiapkan uang di salah satu apartemen di Jakarta dan Bandung yang disimpan di dalam 7 koper untuk diserahkan kepada Juliari Peter Batubara, MJS, dan NS. Sekian jawaban saya. Apakah Bang Rija merasa? Baik, bisa dimengerti kok. Terima kasih Mbak kelompok 2. Baik, saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Bang Rija dari kelompok 5 atas pertanyaannya dan teman saya Wike atas jawabannya. Baik, untuk kelompok selanjutnya akan kami persilahkan. Izin, saya ingin bertanya. Silakan Tania. Oke teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Tania Putri Maharani. Saya perwakilan dari kelompok 1. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada kelompok 2 hasil presentasinya sangat luar biasa. Dari hasil presentasi tadi saya ada ambil beberapa aspek yang ingin saya tanyakan. Untuk kasus korupsi bansos COVID-19 yang dilakukan oleh Juliari Batubara, beliau divonis hukuman apa saja atas tindakan yang dia lakukan? Terima kasih. Baik, terima kasih dari Tania dari kelompok 1. Untuk jawabannya akan saya serahkan kepada teman saya Rindu. Saya persilahkan. Untuk pertanyaan dari kelompok 1 akan saya jawab dari Tania Putri. Untuk kasus korupsi Juliari Batubara, dia divonis hukuman apa saja? Vonis hukuman mantan Menteri Sosial Juliari Batubara dijatuhi vonis 12 tahun penjara dan denda 500 juta oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Apakah jawaban saya bisa dipahami?
Tania? Bisa diulang kembali? Oke, terima kasih atas penjelasan dan penjawabannya. Insya Allah saya bisa pahami. Terima kasih Rindu. Sama. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Rindu yang telah memberikan jawabannya dengan jelas, dan kepada Tania terima kasih atas pertanyaannya. Untuk kelompok selanjutnya kami persilahkan atas pertanyaannya. Saya perwakilan dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Monica Francisca. Pertanyaan saya di sini adalah, di balik kasus yang menjerat Juliari Batubara, apakah ada orang lain yang menjadi tersangka atau adakah orang lain yang membantunya dalam upaya mengkorupsi bansos COVID tersebut? Baik, terima kasih dari Monica, kelompok 3 atas pertanyaannya. Untuk jawabannya saya serahkan kepada teman saya Sylvia. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Monica dan juga moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pertama, saya akan membaca soalnya kembali, yaitu di balik kasus yang menjerat Juliari Batubara, apakah ada orang lain yang menjadi tersangka atau ada orang lain yang membantunya dalam upaya mengkorupsi bansos korupsi tersebut? Jawabannya, kasus Juliari diduga telah menerima suap oleh NJS dan juga AWI pada saat pelaksanaan paket bansos periode pertama sebesar 8,8 miliar dan pada saat periode kedua sebesar 8,8 miliar. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Untuk Monica, apakah jawabannya sudah jelas? Sudah jelas. Baik, terima kasih kepada Sylvia Rahmat atas jawabannya, dan kepada Monica terima kasih atas pertanyaannya. Baik, untuk pertanyaan kelompok 4 kami persilahkan. Izin bertanya kepada kelompok 2. Saya Rizky silakan. mewakili kelompok 4. Ingin bertanya kepada kelompok 2. Juliari Batubara dijatuhkan vonis hukuman 12 tahun penjara dan denda 500 juta dan ia memiliki kekayaan 47,18 miliar. Apakah ia menambahkan atau membayar denda untuk mengurangi hukuman tersebut? Jika iya, berapa jumlah uang yang harus dibayarkan atau ia divonis hukuman selama 12 tahun penjara dan keputusan tidak dapat diganggu gugat? Terima kasih. Buka dulu kameramu, Rizky. Dwi, kameramu buka. Kamu orang semua buka kamera, kamu nanya, kamu nggak buka kamera. Iya. Bentar. Oke, silakan. Baik, terima kasih dari kelompok 4. Untuk pertanyaan kelompok 4, Bang Salman bisa menjawabnya, Bang Salman? Kelompok 4. Iya, bisa Bang. Terima kasih sebelumnya untuk pertanyaan dari kelompok 2. Saya akan menjawabnya. Kelompok 4, Bang. Kelompok 4 ya. Juliari Batubara tidak bisa untuk mengurangi hukuman. Juliari Batubara tetap melaksanakan keputusan, tidak dapat diganggu gugat dikarenakan hakim menilai Juliari Batubara sudah terbukti melanggar pasal 12A Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Rakyat Indonesia nomor 20 tahun 2021. Nah, dari pertanyaan saya, apakah sudah jelas untuk kelompok 4? Terima kasih. Bagaimana kelompok 4? Terima kasih kepada Bang Salman. Saya sudah puas dengan jawaban dari Bang Salman. Baik, terima kasih kepada Rizky Bio atas pertanyaannya, dan terima kasih kepada Bang Salman atas pertanyaannya. Baiklah, sekian dari kelompok 2. Atas segala kekurangan dan kesalahan kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, ini kesimpulannya bahwa kelompok 2 ini benar-benar bagus menyiapkan presentasenya dengan slide-slide yang mengagumkan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Juliari Batubara. Dia itu masuk kasus suap
Ya, jadi siapa yang menyuap dan siapa yang menerima suap. Ya, tentu yang menerima suap Juliari Batubara. Ya, itu dihukum, dan yang menyuapnya itu juga dihukum. Jadi timbal balik. Ya, yang kedua dihukum kedua-duanya. Jadi kita ini jangan menyuap. Ya, kalau misalnya kita menyuap di kelurahan saja kita ngurus KTP, kita suap staf-staf kelurahan, ada yang lihat kita kena dan yang menerima pun kena. Jadi hati-hati ya, kalau nanti ada orang ya memfotonya, ya begitu kita kita suap untuk mengurus KTP di foto orang, ya kita kena, dan pasti yang menerima pun juga kena. Itu yang kedua. Yang ketiganya, ini kan Juliari Batubara kan ini kan banyak ribut-ribut bahwa Juliari Batubara ini ya, korupsi di masa COVID. Ya, dia seperti yang kita ketahui itu kan korupsi yang extraordinary crime itu kan ada beberapa dia, termasuk dia adalah korupsi pada masa-masa sulit lah, masa-masa bencana yang dikatakan, yang boleh kita katakan. Dan orang-orang dia supaya mendorong hakim itu untuk melakukan hukuman mati. Ya. Jadi kenapa tidak dihukum mati? Karena dia sudah termasuk extraordinary crime dan termasuk juga dia korupsi dalam keadaan bencana. Ya, jadi hal-hal seperti itu ya kita masukkan ya, lain kali untuk kita masukkan ya. Kenapa dia tidak dihukum? Ya kalau kita lihat ya ribut-ribut, kenapa nggak dihukum mati? Kenapa nggak dihukum mati? Ya itulah makanya kita tidak bisa melakukan hukuman mati itu, karena kita terikat dengan hak asasi manusia yang dilakukan PBB. Ya seperti saya katakan kemarin-kemarin itu, ya kita tidak bisa sembarangan, ya tidak bisa melanggar aturan-aturan yang digunakan oleh PBB. Ya bisa saja kita hukum mati. Ya pertama, yang kedua, ya, dari sisi dia membuat korupsi tadi ada sisi baiknya. Ya sisi baiknya lah dibuat hakim sebagai pengurangan dari hukumannya. Ya oke, terima kasih, sangat bagus sekali kelompok 2. Ya, kita beri aplaus kepada kelompok 2. Oke, ya terima kasih. Ini saya tutup dulu sebelum saya tutup. Ya, kita tutup pembelajaran ke-12. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat siang. warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak.